Dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa, kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai barang-barang yang masuk. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, rencana ceramah Khalid Basalamah di Masjid Raya Jawa Barat Al-Jabbar menuai kontroversi. Karena Khalid Basalamah dikenal ceramah-ceramahnya yang memang bermasalah. Kutipan yang tadi saya ambil dari ceramah Khalid Basalamah yang menganggap pajak itu merupakan perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar. Cuplikan video ceramah Khalid Basalamah itu saya tampilkan di awal presentasi ini. Dan kita pun bertanya, bagaimana mungkin seorang penceramah yang mengharamkan pajak, yang menganggap pajak itu dosa besar, diundang ke Masjid Raya yang dibangun dari pajak rakyat Jawa Barat khususnya. Masjid Al-Jabbar dibangun dengan APBD senilai 1 triliun. Nilai yang dahsyat ya. Soal dana 1 triliun ini juga sudah menjadi kontroversi sebelum ini apabila misalnya mau dibandingkan dengan Masjid Z ya di Solo yang hanya berapa ratus miliar tapi tampak sangat megah dibandingkan dengan Masjid Al-Jabbar. Tapi saya tidak mau bahas soal biaya itu. Ingin saya tekankan adalah Masjid Raya yang dibangun dari pajak rakyat khususnya Jawa Barat 1 triliun mengundang seorang penceramah yang mengharamkan pajak dan menganggap pajak itu dosa besar. Ini lelucon atau kebodohan? Ini yang harus kita jawab. Kenapa mengundang atau memberikan tempat kepada Khalid Basalamah yang tidak katakanlah memiliki kontribusi terhadap pembangunan negeri ini, malah ingin memecah belah dengan membawa-bawa isu Islam, kemudian dikonfrontasikan, dihadap-hadapkan, dilawan-lawankan dengan soal aturan di negeri ini. Saya mau membahas sedikit soal ceramah dari Khalid Basalamah itu. Pertama saya mulailah dari soal logika saja. Kata Khalid Basalamah, pajak itu tidak disukai karena merasa dipaksa orang untuk membayarnya. Dan semua paksaan maka itu diharamkan dalam Islam. Ustadz Khalid ini kok seperti dangkal sekali cara berpikirnya. Yang namanya aturan dan peraturan itu pasti ada paksaan, bahkan ada hukuman apabila dilanggar. Kenapa tidak tanya misalnya? Dia nanya, orang mau bayar pajak atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Ya, maka pajak itu haram. Kalau gitu tanya aja ke masyarakat. Masyarakat itu kalau mau di jalan raya mau pakai helm atau tidak? Saya kira jawabannya juga rata-rata tidak mau pakai helm. Mau tertib lalu lintas tidak? Pasti jawabannya rata-rata tidak mau tertib lalu lintas. Atau misalnya
Mereka mau makan di restoran mau bayar atau tidak? Rata-rata maunya gratis, tidak mau bayar. Kalau logikanya itu yang dipakai, maka berbahaya. Atau tanya aja ke orang Islam. Mau sholat 5 waktu capek-capek enggak? Mau puasa Ramadan 30 hari, mau enggak? Ya jawabannya tentu saja namanya sisi manusiawi, mencari sisi yang enak dan menghindar dari aturan dan peraturan. Nah kalau itu yang dipakai, maka tidak hanya pajak yang bisa dirontokkan, yang dirubuhkan, yang diruntuhkan. Tapi juga kewajiban-kewajiban dalam Islam juga akan hilang kalau ditanyakan kepada masyarakat. Mau mengerjakan ini atau tidak? Mau malas-malasan atau tidak? Saya kira orang yang manusiawi ya tidak akan mau bercapek-capek kalau dia bisa istirahat. Kenapa harus melakukan hal misalnya yang mengeluarkan tenaga ataupun pikiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Khalid Basalamah mengutip pendapat yang mengharamkan pajak itu adalah pendapat yang minoritas dalam Islam. Bukan pendapat jumhur, bukan pendapat yang mayoritas. Karena pajak dalam bahasa fikih al-khraj itu sudah diakui sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan standar keislaman. Dan juga kalau kita membaca tentang sejarah tasyri', tentang sejarah hukum Islam, bahwa di situ ada istilah namanya al-ushr, kutipan atau ya seperti pajak lah kalau dalam sekarang. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga mengutip pajak untuk gandum, pajak untuk katakanlah seperti sekarang bea cukai yang masuk. Itu ada. Tidak dikatakan bahwa pengelolaan pemerintahan Islam itu hanya berdasarkan zakat atau hanya berdasarkan sedekah, hanya sumbangan sukarela. Kenapa? Karena pajak pada akhirnya juga itu bukan untuk penguasa, bukan untuk pemerintah, tapi dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kalau Khalid Basalamah tidak mau bayar pajak, ya dia tidak layak untuk ceramah di Masjid Al-Jabar yang dibangun dari pajak rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jawa Barat. Kemudian Khalid Basalamah tidak layak dia melintas di jalan-jalan umum, jalan-jalan aspal yang semuanya diperbaiki, yang semuanya dibersihkan, yang semuanya diatur menggunakan pajak rakyat Indonesia. Bahkan juga Khalid Basalamah tidak layak hidup di Republik Indonesia kalau dia menolak pajak. Karena Republik Indonesia ini hidup dengan darah segarnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Indonesia. Karena kita warga negara Indonesia yang taat hukum kemudian membayar pajak, maka kita juga bisa mengevaluasi pemerintah kita. Kalau pajak itu diselewengkan seperti kasus Rafael Alun Trisambodo misalnya, kita bisa berteriak. Kita sudah bayar pajak tapi lihat jalan berlubang, tidak diaspal, rusak di sana sini, kita bisa berteriak. Kenapa? Karena kita sudah membayar, menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, tapi ternyata fasilitas umumnya tidak ada. Ini kita bisa berteriak. Kemudian juga dari pajak juga dibangun rumah sakit umum, sekolah-sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Atau misalnya ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Sehat, atau juga jaminan kepada keluarga-keluarga yang belum sejahtera, bantuan sosial, dan semuanya. Itu berdasarkan dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak habis pikir kalau ada seorang ustadz, ada seorang penceramah yang tiba-tiba melakukan, menghadap-hadapkan, melakukan konfrontasi, membenturkan antara ajaran syariat Islam dengan aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Ini jelas-jelas berbahaya. Oleh karena itu, maka Pemprov Jawa Barat mesti melakukan evaluasi, mesti melarang penceramah-penceramah seperti Khalid Basalamah berceramah di masjid-masjid yang dibangun dari dana pajak rakyat Indonesia. Dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Karena masih banyak penceramah-penceramah lain ya, yang bagus, yang sesuai dengan syariat Islam,
Mereka ulama yang benar-benar ulama, para ustadz, ya, para semua pengkaji Islam yang mengerti soal ajaran syariat Islam dan juga mengerti soal konteks lokal di Indonesia, mengerti aturan-aturan Indonesia yang lebih layak diberi tempat dan diberi kesempatan untuk memberikan ceramah agar ada kehidupan yang harmonis baik sebagai seorang muslim sekaligus seorang warga negara Indonesia yang baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.